Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya A.A. Sutisna MPD. Saya adalah PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Depok. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh stakeholder SMA Negeri 5 Kota Depok, baik itu guru, karyawan, staf, siswa, dan juga para orang tua siswa untuk sama-sama mensukseskan program-program pendidikan di SMA Negeri 5 Kota Depok. Salah satunya yaitu kita ingin mengejar 9 program pembangunan pendidikan. Tak lupa kita juga ingin mensukseskan program Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu program pendidikan yang berkarakter Pancawaluya. Apa itu Pancawaluya? Cager, bager, bener, pinter, dan singer. Sebab itu, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mensukseskan program-program pendidikan, khususnya program pendidikan di Jawa Barat. Nomor 1 adalah kebersihan lingkungan. Apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 5 Depok, udah pasti itu jelas bahwa kebersihan adalah kewajiban semua stakeholder. Di siswa ada namanya piket, begitupun di guru. Lalu kita juga membuat kebijakan bahwa sekolah tidak boleh menjual air minum yang pakai botol plastik. Makanya kita mewajibkan siswa membawa tablet dan juga nasbox dari rumah. Tujuannya untuk mengurangi dampak sampah plastik. Selanjutnya kita juga ada program yang namanya Jaban Masagi yang dilakukan setiap seminggu sekali sebelum pembelajaran. Anak-anak membersihkan lingkungan, baik itu di kelas, di luar kelas, dan sekitar sekolah-sekolah terdekat. Nomor 2 dari 9 langkah pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu dan kompetensi guru. Apa yang dilakukan oleh sekolah kami, yaitu dengan melalui guru dilibatkan kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop untuk peningkatan kapasitas pendidikan mereka. Selain itu juga kita di setiap mata pelajaran ada komunitas belajar. Biasanya itu guru akan berkumpul untuk meningkatkan kompetensi di setiap hari Jumat setelah Jumatan. Dan tak kalah penting, kami pun sekolah mendorong guru-guru untuk sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah sudah sampai kurang lebih 75% di SMA 5 Depok. Pendidikan guru-gurunya sudah strata 2 atau S2. Malah ada beberapa orang yang sudah mengenyam gelar S3. Nomor 3 dari 9 langkah pembangunan pendidikan itu adalah pendidikan ekologi. Apa yang dilakukan oleh kami selain bersih-bersih seperti yang saya sampaikan di poin 1, juga anak-anak diajarkan untuk peduli lingkungan, mencintai lingkungan. Salah satunya kita menciptakan budaya menanam di lingkungan sekolah, agar sekolah terlihat hijau, rindang, dan nyaman untuk pendidikan. Apa yang sudah dilakukan? Salah satunya kita adalah menanam bambu yang sudah kami laksanakan. Selain itu juga kita melakukan kebersihan di jalanan umum yang jalurnya adalah jalanan yang menuju SMA Negeri 5 Kota Depok. Jadi kita kebersihan itu tidak hanya di dalam, di luar pun saat-saat tertentu kita melakukan kebersihan di jalan umum yang jalan tersebut dipakai arahnya menuju ke sekolah kami. Poin keempat adalah kreativitas dan inovasi peserta didik. Apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah sebetulnya sudah lama kegiatan ini dilakukan oleh SMA 5 Depok, yaitu dengan kreativitas dan inovasi siswa. Salah satu yang dilakukan adalah siswa mencari penyelesaian masalah atau problem solving dari keinginan-keinginan berkegiatan. Contoh, siswa ingin melaksanakan lomba basket, lomba apapun, selain kita dukung dengan biaya yang udah disediakan oleh pemerintah, tapi siswa sendiri atau kepanitiaan sendiri dituntut untuk berinovasi bagaimana cara memecahkan masalah agar bisa mendapatkan uang. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka bisa berkreativitas dengan cara-cara yang menurut saya adalah bagian dari pembelajaran ketika mereka terjun di masyarakat. Poin kelima dari 9 langkah pembangunan pendidikan di kita adalah perilaku hidup bersih dengan membawa bekal dari rumah. Itu sudah diluncurkan
udah disahkan di kita bahwa siswa dilarang untuk membeli makanan yang sekiranya bisa menimbulkan sampah, yaitu dengan cara minum membawa tabler isi ulang dan makan membawa nasbox dari rumah masing-masing. Itu udah berjalan dan alhamdulillah anak-anak contoh jelasnya adalah sampah yang biasanya menggunung sekarang berkurang hampir 80% sampah SMA 5 Depok. Tak lupa perilaku hidup bersih, membuang sampah pada tempatnya, itu terus diberdayakan. Kita memiliki tim yang selalu monitoring kegiatan tersebut sehingga alhamdulillah bisa berjalan. Nomor 6 adalah optimalisasi penggunaan kendaraan umum atau jalan kaki. Sejak digulirkannya himbauan dari gubernur agar siswa bisa berolahraga, salah satunya dengan cara berjalan kaki, SMA 5 Depok sudah langsung melaksanakannya. Pagi-pagi, siswa yang tidak memiliki SIM dilarang masuk ke lingkungan sekolah dengan membawa kendaraan. Tapi mereka bisa menggunakan kendaraan umum ataupun diantar orang tua. Itu pun mereka berhentinya tidak di gerbang Semandi, tidak di gerbang sekolah. Tapi mereka berhenti di tempat yang sudah ditentukan yang sekiranya sesuai dengan kebijakan gubernur. Kurang lebih 200 meter lebih mereka wajib jalan pagi menuju ke sekolah. Dan alhamdulillah itu pun sangat luar biasa, itu menanamkan anak untuk belajar hidup sehat. Nomor selanjutnya adalah pengembangan ekstrakurikuler. Di kita SMA 5 itu kurang lebih ada 20 ekstrakurikuler. Semuanya berjalan, berkembang, yaitu sebagai wadah siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Dari ke-20 tersebut, kalau saya sampaikan di sini prestasi, itu mungkin gak bakal selesai. Tapi yang terbaru dari ekstrakurikuler Science, salah satu siswa yang tergabung dalam Science itu menjadi perwakilan Provinsi Jawa Barat mengikuti Olimpiade Siswa Nasional di Malang yang baru berakhir tanggal 12 Oktober ini. Di bagian olahraga, futsal SMA 5 Depok menjadi perwakilan Jawa Barat juga futsal nasional. Dan insya Allah kemarin di tanggal 12 kita mendapatkan juara di region Depok, dan nanti tanggal 27 sampai tanggal 1 akan melaksanakan pertandingan kembali yang cakupannya tingkat nasional di GOR Universitas Negeri Jakarta. Ada juga salah satu siswi kita yang mewakili Provinsi Jawa Barat di bidang bulu tangkis, yang nanti insya Allah di bulan November akan mewakili provinsi berlomba bertanding di Banjarmasin tingkat nasional. Nomor 8 adalah perilaku peserta didik di luar sekolah. Nah ini jelas di luar sekolah karena kita tahu bahwa yang namanya belajar itu tidak hanya di sekolah. Bahkan secara persentase belajar itu sebetulnya dilaksanakan secara alami di lingkungan luar sekolah, baik di rumah maupun di lingkungan siswa. Banyak sekali siswa SMA 5 Depok yang tergabung dalam kegiatan-kegiatan organisasi remaja, misalnya Karang Taruna maupun Remaja Masjid. Tapi kita pun beberapa bidang studi mewajibkan siswa untuk kegiatan di rumahnya masing-masing dengan membantu orang tua. Itu dibuat sebuah tugas sehingga ketika mereka melaksanakan itu dilaporkan kepada bidang studi tertentu sehingga menjadi salah satu acuan penilaian untuk kegiatan di rumah. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak dibentuk dari sekarang, anak-anak sekarang itu untuk membantu orang tua itu kayaknya agak susah. Makanya kita kaitkan dengan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu sebetulnya tidak hanya di sekolah. Di rumah adalah bagian pendidikan yang tidak kalah penting. Nomor 9 terakhir adalah peningkatan pendidikan keagamaan. Karena siswa-siswi kita SMA 5 Depok ini mayoritas adalah di agama mereka itu hanya dua, yaitu agama Islam dan Kristen, maka ada eskul yang mewadahi mereka. Islam namanya eskul Rohis, sementara Kristen namanya Rokris. Dari kedua eskul ini itu memiliki banyak kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. Kegiatan-kegiatan pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada juga kegiatan-kegiatan kepemimpinan, dalam hal ini LDK Rohis maupun LDK Rokris. Itu berjalan berkesinambungan. Setiap tahunnya ada program-program yang diinisiasi oleh kedua eskul tersebut
dan didukung oleh sekolah. Jadi untuk dua agama bukan berarti kita tidak mewadahi agama lain, tapi kita menyesuaikan dengan agama dari siswa-siswi itu sendiri. Saya berharap dengan kerjasama gawe bareng antara semua stakeholder, kegiatan-kegiatan yang sudah baik dalam upaya untuk mewujudkan 9 langkah pembangunan pendidikan ini, maka saya sangat berharap semua stakeholder bisa bahu-membahu, gawe bareng, bekerja sama untuk mewujudkannya. Baik itu guru, karyawan, siswa, dan terutama saya sangat mengharapkan dukungan dari orang tua siswa dan lingkungan sekitar.